Jangan lupakan sejarah. Mengungkap jejak pengkhianatan klan Ba'alwi terhadap Indonesia. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah cermin dan kompas yang mengarahkan bangsa agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Namun, dalam narasi publik yang kerap dipoles, ada fakta kelam yang jarang diungkap. Peran sejumlah tokoh dari kalangan imigran Hadrami, khususnya klan Ba'alwi, yang berulang kali menunjukkan sikap kontra terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Fakta sejarah ini harus dihadirkan, agar generasi mendatang tidak lagi hidup dalam mitos sosial yang menyesatkan. Fakta-fakta historis keterlibatan Ba'alwi dengan kolonial dan anti-bangsa. 1. 1825 Masehi, pengkhianatan terhadap Pangeran Diponegoro. Habib Ibrahim Ba'abut menjadi perantara yang membujuk Pangeran Diponegoro untuk memenuhi undangan Jenderal de Kock. Akibatnya, sang pahlawan ditangkap dan diasingkan hingga wafat. Peristiwa ini oleh sejarawan disebut sebagai salah satu tragedi pengkhianatan terbesar dalam Perang Jawa. 2. 1888 Masehi, fatwa sesat terhadap ulama Banten. Habib Utsman bin Yahya, setelah berdiskusi dengan Snoek Hurgronje dan Van den Berg, arsitek politik kolonial, mengeluarkan fatwa bugot terhadap ulama Banten. Fatwa itu dijadikan dalih oleh Belanda untuk membantai para kiai dan santri. Lihat Snoek Hurgronje, De Acehers, 1893 Masehi. 3. 1928 Masehi, Robito Alawiyah sebagai alat kolonial. 2 tahun setelah NU berdiri, 1926 Masehi, Belanda mendukung berdirinya Robito Alawiyah 1928 Masehi untuk mengimbangi pengaruh pesantren. Organisasi ini memperkuat eksklusivitas Ba'alwi. Ironisnya, pada saat Sumpah Pemuda 1928 Masehi, etnis Jawa, Sunda, Batak, Bugis, bahkan Tionghoa hadir, tapi Ba'alwi absen. 4. 1948 Masehi, Musso, dan Republik Soviet Indonesia. Musso, alias Habib Musa al-Munawar, memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Ribuan kiai dan santri dibantai. 5. 1949 Masehi, Habib Hamid Al-Qodri, ajudan Ratu Belanda. Di tengah agresi militer Belanda II, Sultan Pontianak ini malah dianugerahi medali oleh Ratu Wilhelmina dan dijadikan ajudan kerajaan Belanda. 6. 1965 Masehi, D.N. Aidit alias Habib Muhammad Al-Aidit. Pemimpin PKI sekaligus arsitek G30 SPKI yang menewaskan para jenderal. Nama Aidit berasal dari marga Al-Aidit, Ba'alwi. 7. 1965 Masehi, tragedi di Kalimantan. Habib Sofyan Baragbah dan Habib Fahrul Baragbah disebut terlibat dalam pembantaian ulama pasca G30S. 8. 1985 Masehi, pengeboman Candi Borobudur. Habib Hussein Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Jawad, dan Habib Ahmad Muladawilah melakukan teror bom terhadap Candi Borobudur. 9. 1998 Masehi, FPI lahir dari Pam Swakarsa. Habib Rizik Syihab ditunjuk Wiranto atas restu Soeharto sebagai ketua Pam Swakarsa. Dari sinilah lahir FPI, yang sejak awal merupakan produk politik kekuasaan, bukan gerakan rakyat murni. Fakta lain, absen dalam Sumpah Pemuda dan ambiguitas Persatuan Arab. Organisasi Persatuan Arab Indonesia (PAI), yang dipimpin A.R. Baswedan, 1934 Masehi, sering dijadikan klaim kontribusi Arab. Namun, keterlibatan itu terlambat dan lebih bersifat politik identitas. Sejarawan Profesor Anhar Gonggong menegaskan, bahwa Belanda sengaja memberi ruang eksklusif bagi komunitas Hadrami, untuk memelihara jarak dengan pribumi. Inilah sebabnya, ketika Sumpah Pemuda 1928 Masehi, lahir sebagai momen persatuan nasional, etnis Tionghoa justru hadir, sementara komunitas Arab terutama Ba'alwi, tidak tercatat. Saatnya bangkit dan sadar sejarah. Rangkaian fakta di atas menunjukkan bahwa sebagian tokoh Ba'alwi, bukan hanya tidak berpihak pada perjuangan bangsa, tetapi berulang kali tampil sebagai mitra kolonial, penghambat persatuan nasional,
bahkan pelaku terorisme. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarahnya. Fakta ini tidak dimaksudkan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk membongkar mitos sosial yang menutup kebenaran. Sudah saatnya kita berhenti mengkultuskan narasi palsu tentang peran klan tertentu, dan mulai merawat sejarah dengan jujur, demi generasi yang berpikir sehat dan bermental merdeka. Salam waras. Tulisan ini merujuk pada penelitian Profesor Dr. Anhar Gonggong, serta arsip kolonial seperti Snokhurgronje dan Van den Berg.